Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Abdalia dengan ekor NIM 236. Di sini saya perwakilan kelompok 7 ingin memaparkan materi kami tentang tatanan sosial dan pengendalian sosial. Yang pertama, tatanan sosial. Tatanan sosial adalah peraturan atau seperangkat norma dan nilai dalam lingkungan di mana individu-individunya saling berinteraksi atas dasar status dan peranan sosial. Yang kedua adalah struktur sosial. Struktur sosial ini dapat pula dimaknai sebagai tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat. Menurut para ahli sosiologi, merumuskan definisi struktur sosial yakni yang pertama, Georgi Simmel mengartikan bahwa struktur sosial adalah kumpulan individu serta pola perilakunya. Dan yang kedua, Georgi Christian Homas mengatakan bahwa struktur sosial adalah hal yang memiliki hubungan erat dengan perilaku sosial dasar dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Abdul Shani, struktur sosial sebagai sebuah tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dan menurut Coleman, struktur sosial adalah sebuah pola hubungan antara manusia dan antar kelompok manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira dengan NIM 2001414267. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri struktur sosial. Yang pertama yaitu muncul pada kelompok masyarakat. Yang kedua, berkaitan erat dengan kebudayaan, dan yang ketiga dapat berubah dan berkembang. Hal-hal yang mempengaruhi struktur sosial masyarakat Indonesia adalah yang pertama, keadaan geografis, yang kedua yaitu mata pencaharian, yang ketiga yaitu pembangunan fungsi struktur sosial. Yang pertama yaitu fungsi identitas. Berfungsi sebagai identitas yang dimiliki oleh sebuah kelompok. Kelompok yang anggotanya yang memiliki kesamaan dalam latar belakang, ras, sosial, dan budaya. Yang kedua yaitu fungsi kontrol. Dalam kehidupan masyarakat, selalu muncul kecenderungan dalam diri individu, tidak melanggar norma, nilai, atau peraturan lain yang berlaku dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu fungsi pembelajaran. Individu belajar dari struktur sosial yang ada dalam masyarakatnya. Banyak hal yang bisa dipelajari dari sebuah struktur sosial masyarakat, mulai dari sikap, kebudayaan, kepercayaan, kebiasaan, dan kedisiplinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Majid Maulana, ekor NIM 215, akan melanjutkan pembacaan materi dari teman kelompok saya. C. Institusi sosial. Jason Erlandis mendefinisikan institusi sosial sebagai norma, aturan-aturan, dan pola-pola organisasi yang dikembangkan di sekitar kebutuhan-kebutuhan atau permasalahan-permasalahan pokok yang ada di sekitar pengalaman masyarakat. 1. Institusi keluarga merupakan salah satu institusi sosial yang pertama dan utama dalam pembentukan karakter seorang individu sejak ia dilahirkan. 2. Institusi agama merupakan sistem keyakinan dan struktur keagamaan yang penting bagi masyarakat, telah dibakukan dan dirumuskan serta dianut secara luas dan dipandang perlu dan penting. 3. Institusi pendidikan adalah lembaga proses berlangsungnya pendidikan yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku seorang individu ke arah yang lebih baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Irma Yanti, Ekornim 234, akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu institusi politik ekonomi. Institusi politik ekonomi adalah institusi yang didestinasi untuk memelihara ketertiban dalam proses produksi dan distribusi barang dan jasa. Institusi politik ekonomi memiliki tiga pola. Yang pertama sistem ekonomi campuran, yang kedua sistem komunisme, empat sistem fasisme. Fungsi dari institusi politik ekonomi adalah untuk memelihara ketertiban, menciptakan konsensus, meningkatkan produksi semaksimal mungkin. Selanjutnya yaitu pengendalian sosial. Pengendalian sosial adalah mekanisme mencegah penyimpangan serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Berikut adalah cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan sosial masyarakat. Yang pertama pengendalian lisan, kemudian pengendalian simbolik, kemudian pengendalian kekerasan. Sifat-sifat pada pengendalian sosial. Yang pertama ada preventif, yaitu pengendalian yang dilakukan sebelum terjadi perilaku menyimpang. Kemudian yang kedua represif, yaitu pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan. Terima kasih.